Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Utami dengan NPM 1811000069 dari kelas 4B Manajemen di STIE Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan sedikit membahas tentang desain produk yang saya rangkum dari buku karangan Bapak Dadang Syafarudin SEMM yang sekaligus sebagai Direktur LP2M di STIE Yasa Anggana Garut dengan judul buku Pengantar Manajemen Pemasaran. Yang pertama ada produk. Banyak sekali pandangan mengenai produk oleh para ahli. Di sini saya mengutip dari Ciptono 1999. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli. Di sini dapat saya simpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan atau dijual belikan berupa barang maupun jasa yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Untuk selanjutnya yaitu ada atribut produk menurut Kotler dan Armstrong. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada merek. Menurut Kotler, merek adalah sebagai identitas produk, yang dimana di dalamnya terdapat nama, istilah, simbol atau lambang dengan warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya, yang bertujuan untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Lalu yang kedua ada kemasan. Menurut Kotler, kemasan adalah proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Dan yang ketiga ada label, adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Mengapa label dirancang dengan rumit? Karena label itu sangat mudah untuk ditiru oleh para pesaing. Makanya dirancang dengan rumit. Lalu selanjutnya ada strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu menarik pasar. Yang pertama menarik pasar atau market pull. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Dalam hal ini, kebutuhan pelanggan merupakan dasar utama untuk pengenalan produk baru. Yang kedua ada mendorong teknologi. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat. Ini merupakan pekerjaan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat. Dan yang ketiga ada antar fungsional. Lalu, bagaimana langkah-langkah mengembangkan produk baru? Yaitu yang pertama adanya pengembangan ide. Ide dapat dikembangkan dari pasar atau teknologi. Ide pasar diperoleh dari kebutuhan pelanggan. Identifikasi dari kebutuhan pasar ini akan menghasilkan pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua adanya desain produk. Nah, ini nih yang tidak kalah berperannya, yaitu tahap ini memperhatikan fisik dari produk baru. Dan yang ketiga ada desain produk cross-fungsional, yaitu ketidaksesuaian teknologi terjadi apabila produk yang didesain oleh lead bank R&D tidak dapat dibuat oleh bagian operasi. Lalu yang keempat adalah menentukan karakteristik. Untuk selanjutnya ada desain merek. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti. Yang pertama atribut. Merek pertama-tama akan mengingatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua, manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, tetapi pelanggan akan membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan juga emosional. Yang ketiga, nilai. Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Dan yang keempat, ada kepribadian.
Merek juga menggambarkan kepribadian dari produk tersebut yang dituangkan oleh produsennya. Lalu selanjutnya ada kemasan dan pengemasan. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Lalu, apakah desain produk itu penting? Nah, di sini ada alasan mengapa desain produk itu penting. Pada zaman sekarang yang tentunya teknologi terus semakin berkembang dan juga besar, tak hanya kualitas yang harus diunggulkan pada suatu produk tertentu, tetapi desain produk pun berperan dalam hal ini. Desain produk yang dibuat secara tepat sasaran, kreatif, dan juga inovatif, maka akan berpengaruh terhadap siklus daur hidup produk. Perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Perencana produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat paling dasar, atau produk inti yang ditujukan untuk menjawab apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua, tingkat produk aktual. Perencana produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Dan yang terakhir ada tingkat produk tambahan. Perencana produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Jadi, selain kualitas yang diunggulkan, lalu desain produk yang terus diupdate atau diupgrade, layanan pun harus terus semakin maju atau semakin membaik. Karena kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap lagi-lagi siklus daur hidup produk. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.